berita saya menangis, saya itu tidak benar. Saya ini orang jujur, saya tidak pernah memberikan sesuatu, tapi harusnya kasih pemerintah itu lebih luas. Harusnya kan bikin, enggak? Saya pemilik perusahaan itu, suratnya nyampe enggak? Apa benar bukti-buktinya? Apa benar alamat perusahaannya? Kalau sampean punya bukti, saya misalnya seperti yang dituduhkan, sampean itu bisa nuntut saya ke pengadilan negeri. Kalau sampean punya bukti, saya misalnya seperti yang dituduhkan, sampean itu bisa nuntut saya ke pengadilan negeri. Kamu kenapa nggak masuk? Kebetulan om saya meninggal, Pak. Om saya meninggal itu saya dipotong, Pak. Dipotong gaji. Dipotong gaji itu hilang 2 hari. Terus gajinya sedikit dipotong lagi, nggak nerima apa-apa kok, Pak. Pernah kejadian supaya uang saya 1 minggu ini keluar, saya ngelembur dari hari Sabtu sampai ketemu Senin. Lembur dan itu pun tidak dibayar sama sekali, tidak dikasih apapun. Nginap, Pak. Jam berapa? Nginap? Iya, sama orang 3 ini, Pak. Orang 2 ini. Kunci dari dalam. Dari luar. Dari luar. Kita nggak dikasih kunci, jadi misalnya gini. Makannya bawa makan sendiri. Satu-satu ngomong. Jadi kita itu di situ waktu itu cuma saya sama rekan 2 ini cewek untuk mengerjakan target yang belum selesai. Nah, untuk untuk saya kan juga minta untuk kunci supaya kita kalau misalnya cari makan kan biar gampang dan lebih mudah. Ternyata tidak dikasih dengan alasan takutnya kita mencuri barang yang di dalam dijual keluar. Ada CCTV di mana-mana. Itu kalau targetnya itu gak sampai selesai, Pak, otomatis gaji itu gak keluar. Gak keluar ya? Ditambah itu terus, Pak. Ditahan, Pak. Hari ini gak keluar. Besok tambah lagi lagi 320 lagi gitu. Waktu itu saya ngekos sampai gak bisa makan, saya sakit pun saya harus kerja. Lembur-lembur malam sampai malam. Lembur malam? Iya. Gak ada uang lembur ya? Gak ada. Ada lagi itu yang saya paling gak suka itu, Pak, ini, Pak. Sebagai umat muslim ya, Pak, kalau kita Jumatan, potong. Kita itu dipotong. Loh, Jumatan dipotong? 15. Iya. Kalau keluar Jumatan dipotong. Saya kalau keluar Jumatan maksudnya? 10.000. Dianggapnya itu gini, Pak. Yang saya teliti lagi ya, maksudnya saya tanya konfirmasi lah ke karyawan lama. Jadi di mana itu jam istirahat berapa? 20 menit. 20 menit. Jam istirahat 20 menit? Jam istirahat 20 menit. Jadi kalau kita Jumatan otomatis kan lebih dari itu, Pak. Iya jelas lah. Setengah jam. Uang 10.000 itu dianggap mengganti waktu yang lebih dari jam yang ditentuin sama perusahaan. Gitu. Itu sampai sekarang sih saya kok bisa gitu kepikiran kayak gitu, Pak. Gitu. Terima kasih datang di Rumah Aspirasi. Terus jadi melihat video yang viral itu berarti ini semuanya ya? Iya. Berarti kaget ya? Saya kan juga kenal sama Mbak Nila juga. Ini jasanya belum keluar semua? Belum, Pak. Kecuali si siapa itu? Siapa? Jenengmu siapa? Faiz. Cuma Faiz. Tapi bayar Faiz. Karena bayar. Tapi lain ini masih ditahan semua kan? Masih. Kamu enggak? Enggak. Sudah. Saya kan di situ kebetulan cuma 1 minggu aja. Oh, 1 minggu. Iya, enggak sampai nyerahin ijazah. Kebetulan saya di-invite grup teman-teman. Kebetulan juga kenal staf Bapak, jadi saya ini nyambungin aja. Oh, nyambungin aja. Oke, ya wes kita mulai. Terima kasih datang di Rumah Aspirasi ini karena kalian sudah melihat kondisi real apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah viral seperti itu. Yang paling lama pengalaman kamu kerja di sana, ceritakan pengalamannya apa ya? Mulai pertama sampai kamu keluar ya apa ceritanya? Dari pertama saya bekerja ya sebagai pertama admin sales center sama dari bawah dulu. Setelah itu saya diangkat jadi kas kecil karena seniornya yang lama keluar, dia posisi hamil ingin jadi ibu rumah tangga saja di rumah, jadi saya menggantikan posisi. Setelah itu saya dikasih tahu prosedurnya interview seperti ini.
Sama seperti ketika saya pertama masuk di interview dengan karyawannya pemilik perusahaan tersebut. Kalau aturannya yang pertama yang pasti jelaskan job desk-nya untuk kas kecil seperti ini. Setelah itu kedua dijelaskan tentang gaji. Terus yang terakhir dijelaskan tentang jaminan. Jaminan itu dijelaskan penjabarannya seperti ini, Pak. Kalau jaminan itu pilihannya opsinya ada 2. Jaminan yang pertama mereka bisa taruh ijazah asli minimal SMA atau SMK. Yang kedua mereka bisa naruh uang pengganti ijazah sebesar 2 juta. Nah itu nanti dua-duanya itu memiliki resiko yang sama besar. Yang ijazah mereka kalau kerja belum 1,5 tahun mereka keluar, kalau mau ambil ijazah pun tidak bisa, mereka harus tembus 2 juta. Pun kalau itu mereka tidak ada sangkutan hutang piutang atau denda-denda yang lain atau tanggungan pekerjaan yang lain. Kalau mereka tetap maksa keluar sebelum masa 1,5 tahun, mereka keluar, ijazahnya tidak akan dikasihkan. Pilihan opsi kedua, mereka naruh uang pengganti ijazah 2 juta, itu nanti kita potong di gajian mereka di gaji bulan pertama sama bulan kedua. Nah, uang 2 juta itu janjinya perusahaan ini tidak hangus, tapi akan dikasihkan ketika mereka bekerja selama 1,5 tahun juga. Nah, kalau mereka memang maunya keluar belum 1,5 tahun, uang 2 juta itu akan hangus, tidak diberikan ke penyerah uang pengganti ijazah seperti itu. Kamu keluar gara-gara apa? Tidak sanggup, Pak. Saya kan sudah lama pengen keluar karena kan saya terus-terusan keluar masuk karyawan kan karena resiko penahanan ijazah itu tadi. Saya kan nggak tahu kedepannya seperti apa. Saya nggak tahu ternyata resikonya lebih besar. Akhirnya saya nekat keluar di bulan Desember. Kenapa saya keluarnya baru 3 tahun? Karena saya belum ada pengganti. Saya di posisi saya ijazah saya ditahan, saya nggak bisa keluar kalau nggak ada penggantinya. Jadi saya harus dapat pengganti baru ijazah saya bisa keluar. Kalau saya nunggu saya ada pengganti, karena emak saya, uang saya habis buat denda-denda. Kamu kan HRD ya, otomatis kan juga menginterview di mana ada calon orang yang akan melamar pekerjaan di situ. Iya. Terus ide menahan ijazah itu dari mana? Kurang tahu. Saya masuk dari pertama sudah seperti itu peraturannya. Dari penyerahan senior disampaikan ke saya sudah seperti itu. Terus dari pemilik sendiri nggak pernah? Tidak pernah. Menginstruksikan ijazah ditahan supaya ada denda 2 juta segala macam, komunikasi nggak pernah? Kalau setahu saya mereka menahan jaminan ijazah atau uang itu untuk jaminan mereka bekerja di perusahaan. Kalau ijazah, nah itu untuk perusahaan supaya bisa mengeluarkan gaji karyawan. Nah ya, itu sudah komunikasi sama yang punya perusahaan. Tahu berarti yang punya perusahaan? Tahu. Maka yang punya perusahaan ini tahu. Memang mekanismenya harus seperti itu gitu. Iya. Oh. Iya. Karena seperti itu. Dari pertama saya interview juga seperti itu. Ya, itu mekanisme yang membuat aturan kan dari perusahaan. Iya. Dari pemiliknya kan begitu. Betul. Ya, itu yang tentunya perlu kita klarifikasi, perlu kita perjelas supaya tahu semuanya. Kamu gajinya berapa? Saya dikit. Berapa dikit? 2,9. Selama 3 tahun itu 2,9. Betul. Itu kalau tidak ada potongan denda dan lain-lain. Didenda kenapa? Denda contoh saya kan tanggung jawabnya ke supir ya, Pak. Supir. Kalau ada supir. Supir. Tanggung jawab supir, kalau misal supir bawa kendaraan fasilitas kantor ada yang rusak, dia memaksa keluar, yang mengganti saya. Oh gitu. Ada kerusakan spion patah, terus yang dan lain-lain lecet, itu saya yang mengganti. Saya yang didenda. Oh yang didenda kamu ya? Pernah kena denda gitu pernah? Sering, Pak. Sering? Makanya itu saya keluar. Oh, sampai berapa dendanya gitu? 600, ada yang 3.300.000. Loh, 3.300.000 santai gajimu. Makanya itu, Pak, saya nggak mau di situ. Saya juga butuh uang kan, Pak. Uang lembur juga ada? Tidak ada. Mau kerja jam berapapun tidak ada. Nggak ada uang lembur? Sama sekali tidak ada. Mereka sama saya sama. Kerjanya mulai jam masuknya? Jam pulangnya tidak bisa dipastikan. Enggak, masuk jam 8? Iya, jam 8:30 sampai jam 5. Jam 5? Kalau Sabtu jam 4 pulangnya. Oh.
3 tahun ya. Mulai tahun berapa kerja di situ? 2022. 2022 sampai 2024. Terus yang paling agak lama sendiri kamu ya. Kamu kan ya? Kamu ijazahmu masih ditahan di situ sampai sekarang? Enggak, ini. Masih ditahan di situ. Ini saya perjelas bahwa nilai ya, nilai ini memang tetangga saya, mereka ini masih KTP-nya orang Kabupaten Kediri. Kita perjelas supaya jelas. Jadi nilai ini memang kenapa lapor ke saya, karena tahu rumah saya di situ dan tahu rumah aspirasi di sana, di Krukah, saya di Ngagel-Rejo. Ya, kita perjelas. Makanya supaya tidak miskomunikasi, ini adalah anak Kediri, Kabupaten Kediri. Kamu juga gajimu berapa nih, Pak? Itu kan hitungannya per hari toh, Pak. Perhariannya kan kalau tahun 2023 itu 75.000. Kalau tahun 2024 masih 80.000. Nanti kalau dalam 1 minggu itu masih terus dapat bonus 75.000 per minggu. Tapi dengan satu syarat, kalau ada 1 hari aja tidak masuk, itu bonusnya hilang Pak, 75.000. Dan nanti kita membayar denda untuk hitungan per hari tidak masuk. Hitungan dendanya itu gaji per hari Pak. Ya 75.000 tadi. Terus nanti dalam 1 bulan kalau masuk terus tanpa tidak pernah masuk, dapat bonusan bulanan 300.000. Gaji pokok 400.000. Gaji pokok pun itu 400.000 itu dapatnya itu sangat lama. Perjanjiannya itu setelah 3 bulanan lah dapat gaji pokok, itu enggak nunggu lama sampai harus bisa semua pegang sebagai admin tuh benar-benar bisa sekitar hampir berbulan-bulan kemudian. Kamu bagiannya admin ya? Admin, Mbak. Gajian pokok berapa? Gaji pokok hanya 400.000. 400.000 lah kali 4 ya cuma berapa? Kalau 1 bulan? 400.000 itu 1 bulan, Pak. 1 bulan. Jadi gini, gaji per hari hitungannya kalau nggak pernah lowok ya Pak, per hari 75 tahun 2023, kalau 2024 80.000. Nanti kalau masuk terus per minggu, dapat bonus 75.000. Gajiannya itu per minggu Pak. Jadi bonusan bulanan 300.000 sama gaji 400.000 itu nanti didapatkan di akhir bulan. Jadi berarti kalau di total misalnya masuk terus misalnya ya 400.000 ditambah per minggunya berapa? 75.000 kalau masuk terus ya Pak, dalam waktu hari 6 hari. Senin sampai Sabtu 450. Nanti ditambah sama bonusan per minggunya 75.000. Jadi kita terima uang, jadi di tahun 2023 saya per minggu itu mendapatkan 525. Tapi kalau masuk terus Pak. Ya anggapnya masuk terus. 525 kali 4 berarti cuma 2 juta, kan gitu? Iya Pak, betul Pak. Kan gitu, iya dong. Betul ya? Iya betul. Jadi 2 juta gajinya itu. Nanti ditambah sama bonusan bulanan 300.000. Lah iya, jadi 2.300.000 kalau ditambah bonusan. Coba totalkan. 300.000 menjadi 2.175.000 Pak. Kalau masuk terus, iya. Sama bonusnya itu. Berarti gajimu cuma 2.100.000. 2.175.000 tahun 2023. 2023. Kalau 2024 per harinya 80.000 Pak. Ya mundak yo gak akeh lah. Banyaknya 5.000 rupiah. 5.000 ya wis oke. Terus tapi untuk gaji pokoknya 400.000 itu didapatkan kalau dia memang sudah bisa memegang jabatan itu sebagai admin tuh Pak, baru bisa dapat. Itu pun dapatnya lama sekali Pak. 6 bulan 7 bulan. Ya 6 bulan 7 bulanan. Oke. Ya, terus oke jelas. Kamu namanya siapa? Namanya Kristiani. Kristiani. Biasa di kantor dipanggilnya Ica. Kamu berapa bulan kerja di situ? 1,5 tahun lebih. Terus ceritakan apa pengalaman itu? Jadi awal kerja di sana kan saya diajak sama tante saya kerja di situ sebagai sales shopper. Dijelasin sama seperti yang Mbak Putri bilang selama interview kalau misalnya ijazah akan ditahan. Tapi karena saya belum punya ijazah saya juga lagi ditahan nih sama sekolah saya. Jadi saya pakai uang pengganti 2 juta. 2 juta. Terus selama kerja di sana saya kerja dari awal jadi sales counter dengan gaji yang sudah disebutkan sama Mbak Dila tanpa ada uang bulanan.
Jadi saya cuma terima uang makan dan uang musuh masuk ke Ada uang makan kamu? Iya, uang makan kan tadi disebutkan Mbak Nila 75.000 per hari. Itu Oh, namanya uang makan. Oh, itu uang makan. Jadi uang harian itu dianggap uang makan. Iya, betul. Kalau uang bulanan itu dianggapnya uang gaji kita. Tapi kamu nggak dapat itu? Iya, belum dapat. Saya baru dapat di 8 bulan kemudian setelah kerja. Nah, setelah itu berapa? Sekitar 3 atau 5 bulan jadi sales counter, saya dipindahkan ke accounting karena ke accounting kekurangan orang. Tapi selama saya kerja, saya ini kerjanya serabutan. Saya kadang di sales counter, kadang di accounting, saya juga kadang jadi kuli di bawah, angkat-angkat barang itu kalau ada barang datang. Terus saya juga pernah menggantikan Mbak Putri sebagai kasir. Oh, jadi kamu kalau kamu itu total 1 bulan berapa semuanya? Ya 2 jutaan itu. Iya, sama. Semua di sini rata sama. Sama 2 jutaan itu ya. Cuma perbedaannya di pekerjaannya. Bukan uang bulanan. Yang uang 400.000. bulanan. Kalau untuk orang baru 400.000 startnya, tapi kalau untuk orang lama bisa nambah per bulan. Orang baru berarti enggak. Orang baru maksudnya sudah berapa tahun kerja di situ? Iya, harus. Enggak, udah berapa tahun dapat uang? Aku baru sampai keluar pun masih 400.000, belum ada penambahan. Oh. Berarti ya rata-rata gajinya ya 2 juta 100 itu tadi total semuanya plus itu ya. Oke. Kamu? Namanya siapa? Saya ikut Pak. Berapa lama kerja di sana? Kurang lebih 6 bulan. Oh. Apa yang kamu Ya, saya sebagai driver. Oh, driver. Driver, Pak. 1. Kiriman tanpa kuli. Jika surat jalan tidak terkirim semua, itu ada potongannya juga, Pak. Jadi kalau sekarang satu hari ini bawa kiriman 10 surat jalan itu, Pak, terkirim cuma 8 atau 9. Yang 2 ini ada potongan sendiri. 1 surat jalan ada potongan kalau nggak salah itu 35.000 yang begitu. Itu, Pak. Dan jika ada kerusakan kendaraan, itu ditanggung sama driver. Kerusakan kendaraan tanggung jawab driver? Iya. Pernah ngalami gitu? Pernah, Pak. Waktu itu rantai putus. Saya konfirmasi ke grup, tidak ada jawaban semua. Posisi itu di Jalan Kepatihan. Jadi terpaksa ya. Dipotong berapa kamu? Nggak dipotong, Pak, ya. Uang pribadi, Pak, yang keluar, Pak. Jadi gimana lagi kalau rantai putus nggak bisa pulang juga. Itu posisi kerja pakai kendaraan perusahaan. Oh, terus gajimu sama dengan anak-anaknya? Beda? Ya, kurang lebihnya sama. Kurang lebihnya sama. Cuma yang beda itu kalau nggak salah itu insentifnya, bonus. Itu pun kalau ada pekerjaan selesai dalam arti cuci mobil pribadi juga, Pak. Jadi pulang kerja sampai jam 5. Nanti ke rumahnya ibu itu cuci mobil bukan 1, cukup 5. Itu tidak ada tambahan sama sekali. Jadi pulang sampai jam 9. Sekarang ijazahmu masih ditahan? Masih ditahan. Kamu juga masih ditahan? Kalau saya uang. Oh, uang tadi ya, tadi uang. Enggak, ijazah masih ditahan? Ijazah sama SIM. Masih ditahan? Ditahan. Diminta nggak boleh? Waktu saya pengunduran diri itu yang untuk sementara kan masalah ijazah mungkin ya bisa diatur lagi, Pak. Yang saya minta SIM itu juga nggak bisa diminta, Pak. Nggak, ijazah masih ditahan di sana sampai sekarang? Sama. Padahal sudah berapa bulan kamu? Kurang lebih 6 bulan. 6 bulan mundur ya? Iya. Nah, nggak minta ke siapa waktu itu nggak boleh? Langsung sama Ibu Diana sendiri kalau saya. Oh, Diana sendiri? Iya, saya izin resign itu langsung ngomong ke Bu Diana. Waktu resign itu? Iya, alasan saya 1, masalah safety. Safety itu soalnya apa? Saya pernah pengajuan ban mobil, Pak. Ban mobil itu sudah saya putus, saya konfirmasi ke grup, dan itu bilangnya apa? Jika ban mobil nggak meletus, itu nggak boleh saya ganti. Itu padahal udah halus itu, Pak. Makanya saya minta itu resign, alasan pertama karena safety. Saya nggak bisa kerja seperti itu. Masalahnya itu menyangkut nyawa saya juga. Dan yang kedua, masalah cuci mobil. Cuci mobil itu pulang terkadang sampai jam 9, setengah 9, loyalitas saja, Pak. Waktu kamu pamitan resign, minta ijazah sama Diana nggak dibolehkan? Nggak boleh. Bilang iya, apa?
itu nggak bisa udah aturan kamu masih belum 1 tahun, minimal 1 tahun. Kan aturannya sudah 1 tahun kerja, pengajuan desain berjalan 6 bulan baru itu bisa keluar. Tapi yang saya minta waktu itu kalau memang ijazah nggak bisa, saya butuh SIM C saya. Yang saya tanya. SIM A tak? SIM C. Oh, SIM C. Dan kemarin sempat SIM A saya kasih Mbak Putri, habis itu saya pikir lagi, saya tukar. Di surat tanda terimanya itu memang ijazah sama SIM A, tapi yang saya kasihkan itu kebetulan SIM C. Kamu, siapa namanya? Nama saya Peter Efril Pak. Panggilannya Efril. Berapa bulan kamu di sana? 2 minggu Pak. Oh 2 minggu? Iya 2 minggu. Jadi begini Pak, karena di saya waktu itu saya kan kenapa keluarnya, saya bukan keluar Pak, saya dikeluarkan. Kamu dikeluarkan? Saya mikirnya gini Pak, kalau saya keluar nanti pastinya nggak dikasih ijazah saya. Ini saya gimana caranya biar dikeluarkan gitu Pak. Soalnya kan biar bisa saya minta lagi ijazah. Waktu saya minta dia bilang, loh nggak bisa kalau kamu mau keluar. Yang kamu gitu siapa? Dia nanya. Oh dia nanya. Bilang iya. Gimana bilangnya? Nggak bisa, kamu harus kasih uang 2 juta gitu kalau mau keluar. Loh, aku kan kamu keluarkan, bukan aku keluar sendiri bilang gitu. Iya tetap nggak bisa. Loh kemarin kan enggak, aku nggak ada dibilangin lah gitu. Aku nunggu Pak di situ di gudang gitu, nggak mau pulang Pak, nunggu di situ aku. Nggak mau pulang sampai diusir, nggak mau aku nunggu di situ tetap. Saya bilang aku dikeluarkan, aku bilang gitu. Aku bener kok kerjaku nggak ada salahnya, cuman kan karena aku di situ ada karyawan-karyawanya ini kalau ngomong kasar Pak, bentak-bentak, aku nggak suka gitu Pak. Kalau dia bentak balik juga Pak. Dia lapor ke Cidiana. Dibentak sama siapa kamu? Ada di situ namanya semua Mama Lia sama Bokar. Dibentak gimana? Dia itu memang nggak ada hormatnya sama. Iya Pak. Aku gini Pak. Bu, sampai tua loh udah bilang gitu. Termasuk salah satu yang sampai tua kalau aku sampai aku nggak mau kurang ajar. Jadi kalau ngomong yang sopan aja gitu. Dari aku kan di administrasi counter Pak. Semua mobil aku yang mau maju mundur mobil aku, bongkar muat aku juga ikut. Terus periksa-periksa kendaraan juga aku juga ikut. Terus cara ngomong, cuma kan kita lagi bongkar muat kan capek Pak. Ngomongnya ini kasar. Kasar ya Om, contohnya? Ya nggak kasar Pak. Contoh? Gini. Nggak umpatan ya? Beso Pak. Gila Umi, gila. Perempuan tak itu? Perempuan Pak. Terus kan kita minum Pak ya, minum. Gak boleh minum, gak boleh lama-lama lu. Kendeng dah aku nih, bilang gitu. Kendeng dah kami itu. Istirahat. Kan habis bongkar muat, minum bentar tuh Pak. Ayo masuk lu. Sik Bu, minum Bu. Iya saya langsung ngobrol lu. Enggak bilang gitu Pak. Lu kan kurang ajar, lu baru sampean kurang ajar Mbak bilang gitu Pak. Tahu Cidiana, lapor lo Cidiana bilang gitu. Diana sendiri yang ngomong gitu? Bukan. Anak buahnya ini. Mama Lia sama Bokar ini. Percaya. Kamu kurang tak bilang lo suruh keluarkan. Kalau keluarkan mana ijazah aku, bilang gitu. Mbak sini ijazahku, keluarkan aku, bilang gitu. Terus akhirnya itu aku nggak masuk Pak 1 hari. Diana WA aku, bilang kamu kenapa nggak masuk? Kebetulan om saya meninggal Pak. Om saya meninggal itu saya dipotong Pak, dipotong gaji. Dipotong gaji itu hilang 2 hari. Terus gajinya sedikit dipotong lagi, nggak nerima apa-apa kok Pak. Saya cuma terima gaji cuma 1 minggu aja, minggu keduanya nggak terima gaji apa-apa. Ya dari situ nggak mau masuk lagi. Seninnya dibilang kamu nggak usah kerja lagi, ya udah kalau nggak kerja kembalikan ijazah aku, lah bilang gitu. Tapi tetap nggak dikembalikan. Aku ngechat ke Vero itu siapa Pak? Anaknya. Aku ngechat ke Vero, ini gimana? Sesuai perjanjiannya waktu aku masuk kan nggak kayak gini, aku bilang gitu. Aku ngomong sama Vero itu, iya April ini nggak bisa ini dari Cidiananya nggak ngasih jasanya gitu. Loh, ya nggak bisa gitu C, aku kan dikeluarkan, bukan aku resign. Kecuali aku resign, aku kan nggak resign C. Iya April tetap nggak bisa. Terus besoknya lagi aku telepon, kamu nggak bisa, kamu harus kalau mau milih jasa harus nebus 2 juta gitu. Sampai sekarang belum? Belum Pak. Sampai sekarang belum? Belum. Gendeng ya. Gila Pak. Tapi mohon maaf ya Pak, masih saya potong. Sebenarnya bisa diperjuangkan Pak. Saya kalau ada kerja 1 minggu gini, saya perjuangkan mati-matian. Nggak apa-apa, uangnya dikembalikan aja sih, tak suruh kembalikan atau nggak itu saya bantu. Saya bantu, asalkan ijazahnya kembalikan. Uang makan tak suruh kembalikan, dia hanya kerja 2 minggu.
ya. Saya nggak bisa lanjut karena saya sudah di situ. Kalau yang kerja aja 2 hari, 1 minggu, saya kembalikan Pak. Itu atas perintah Diana sendiri ya, nggak boleh itu ngecatnya itu. Apa Pak? Ngecatnya itu atas perintah Diana tidak boleh. Iya, awalnya kan saya bilang Mama Lia ini bilang, kamu gak usah kerja lagi. Ya sudah, mana ijazahku gitu. Kamu siapa? Kamu bukan bos, kok kamu yang nyuruh aku? Loh ini Cik Diana, telepon Cik Diana Pak. Itu Peter nggak usah masuk lagi, suruh aja keluar gini. Ya sudah Cik, mana ijazahku Cik? Aku nggak mau pulang kalau ijazahku nggak balik, aku bilang gitu. Ya nggak mau tahu, aku nggak mau tahu, harus nebus uang 2 juta dulu baru keluar ijazahmu. Lah gila, aku kerja cari uang malah suruh kamu kasih kamu uang 2 juta, kan gila. Enggak, itu ada perjanjian tertulis nggak? Ijazah ditahan, nggak ada ya? Terus dipotong barang nggak ada kan? Oh, kalau perjanjian, kalau ada tanda terima. Kalau resign itu kalau dipecat nggak ada Pak? Nggak, artinya waktu supaya pada saat masuk ijazah ditahan, kalau mau ambil ijazah, mau resign bayar 2 juta, itu ada tertulisnya nggak? Kamu tanda tangan nggak ada? Nggak ada. Oke, terima kasih. Kamu yang 1 minggu ini? Saya di situ cuma 1 minggu Pak. Ijazah sih ditahan nggak? Saya belum sempat naruh kan, karena di situ kalau kan gajian 1 minggu per minggu di situ. Jadi kalau itu mau cair, ijazah harus masuk. Gitu. Waktu saya kan jangkepin 1 minggu siapa tahu cair. Ternyata nggak cair, ya udah nggak keluar. Jadi nggak sempat masukkan ijazah? Enggak, cuma KTP aja dulu. KTP masuk? Masuk, tapi aku ambil lagi Pak. Oh iya. Bisa. Harus 1 minggu ya. Kamu siapa namanya kamu? Angga Putra Pak. Gimana? Kamu berapa minggu? Saya 3 bulan Pak di situ. 3 bulan. Ijazahnya juga belum masih ditahan di situ. Pernah saya minta juga sama seperti teman-teman yang lain, disuruh nebus 2 juta dulu. Mintanya ke siapa waktu itu? Waktu itu saya langsung WA sama Cik Diana. Cik Diana langsung, bosnya langsung gitu? Iya. Jawabannya? Jawabannya dia cuma bilang, Masnya kalau mau keluar silakan, enggak apa-apa. Cuma ya kamu harus ganti rugi 2 juta dulu. Bilangnya gitu. Terus? Dan itu pun bisa dikeluarkan ketika sudah membayar 2 juta dan pekerjaan itu harus selesai semua. Gitu Pak. Masih dipertimbangkan lagi, bilangnya gitu. Oh. Sampai sekarang belum ya? Belum Pak. Oh. Belum saya ambil juga. Bayarnya sama teman-teman nggak? Hampir sama semua ya? Ya, hampir sama. Cuma saya lebih kecil Pak. Soalnya waktu itu saya 1 minggu itu kurang lebih dibayar cuma kurang lebih 400-an. 400 1 minggu? 400 1 minggunya. Terus kan belum ada gaji pokok. Belum terima gaji pokok ya? Belum terima gaji pokok. 400 kali 4 berarti? Iya. Berapa biro antara kali 4? Ya 1.200.000-an Pak. 1.200.000? Dan 200. Pun banyak lemburnya Pak. Pernah kejadian supaya uang saya 1 minggu ini keluar, saya ngelembur dari hari Sabtu sampai ketemu Senin. Lembur, dan itu pun tidak dibayar sama sekali, tidak dikasih apapun. Nginap Pak. Jam berapa? Nginap? Iya, sama orang 3 ini Pak, orang 2 ini. Kunci dari dalam. Dari luar. Kita nggak dikasih kunci, jadi misalnya gini. Makanya bawa makan sendiri. Satu-satu ngomong. Jadi kita itu di situ waktu itu cuma saya sama rekan 2 ini cewek untuk mengerjakan target yang belum selesai. Nah, untuk untuk saya kan juga minta untuk kunci supaya kita kalau misalnya cari makan kan biar gampang dan lebih mudah. Ternyata tidak dikasih dengan alasan takutnya kita mencuri barang yang di dalam dijual keluar. Ada CCTV di mana-mana. Sampai jam berapa itu? Nginep Pak. Nginep. Senin baru pulang kita. Senin baru pulang Pak. Dan Senin itu baru Sabtu Minggu Senin kita tidur di situ. Ya dikasih makan apa Pak? Ya bawa sendiri itu. Jadi Senin itu saya langsung pekerjaan sudah selesai, langsung saya minta ke Mbak Putri, langsung dikasih. Dan itu pun juga WA langsung ke Bu Diana, soalnya waktu itu saya untuk beli susunya anak saya juga. Sampai segitu ya? Iya Pak. Iya Pak. Padahal awal kenal itu manis banget Pak. Saya ketemunya itu di Facebook. Oh, ketemunya di Facebook. Dia pasang di Facebook atas nama CV Sentau Sosial. Setelah itu kan saya WA langsung ke Cici Diana. Pas itu dia bilangnya cuma berpesan gini, kamu kalau udah masuk jangan keluar masuk, soalnya banyak orang yang saya tolong
di luar sana yang membutuhkan pekerjaan, saya kasih pekerjaan. Tetapi ketika di dalamnya gak bertahan sampai 2 minggu, dia bilangnya seperti itu. Ternyata setelah saya masuk, saya 1 bulan saya coba dulu. Setelah 3 bulan saya udah nggak sanggup, soalnya saya dilimpah-limpahkan Pak pekerjaannya. Dari sales counter ya Pak? Dari sales counter ke bagian kolian itu 1 minggu. Setelah itu habis 1 minggu di bagian fanbel 2 minggu di bagian ecer 1 minggu dilempar ke tokonya Dupa. Di Dupa itu juga sama bubruknya Pak. Barangnya nggak ada yang lengkap ini, tapi gaji kita ditahan. Kita juga sudah konfirmasi alasannya, nggak mungkin barang bisa hilang. Padahal di situ kita juga nggak tahu, gitu Pak. Setelah itu saya dapat 2 minggu, saya dikembalikan lagi ke Margomulyo. Di Margomulyo terlalu penuh anak, dilempar lagi ke Dupa. Saya jadi bagian dilempar-lempar doang Pak di sana. Oke. Terus kerjanya serabutan semuanya Pak saya. Namanya siapa, dari mana? Nama saya Ahmad Zamil, biasa kalau di teman-teman panggil Azam. Berapa bulan nomor di situ? Sekitar 3 bulan atau 4 bulanan. Sama juga kayak itu? Iya sama. Ijazahmu juga belum diambil? Sama. Waktu diambil gimana bilangnya? Ya itu, waktu itu kan saya pamit karena saking nggak kuatnya ya, karena tekanan dan lain sebagainya. Tekanannya ya apa tekanannya? Tekanannya itu seperti ini Pak, di situ kan kalau ada barang datang itu kolian ya. Ya, gitu ya, oil seal spare part, gitu. Jadi itu ada targetan itu kalau sehari berapa? 320 sehari. Nah itu ditimbang, kan awalnya ditimbang dulu, habis itu ditulisin berapa kilogram, terus habis itu difoto, terus diedit lagi nama fotonya, habis itu masih harus dibongkar, ngasih stiker Pak di dalamnya gitu, baru dilakban lagi gitu. Itu beratnya sih mulai dari 5 kilo atau sampai 25 kilo, 30 kilo sampai 30 kilo ada Pak gitu. Nah dan itu acak. Sedangkan targetan itu menurut saya yang saya cari-cari itu sebenarnya yang targetan itu yang bisa nyampe target segitu dulu itu karena di seri Pak. Jadi serinya udah numpuk, udah serian numpuk dan namanya sama semua gitu. Jadi tinggal ditimbang, dikasih stiker dan lain-lain gitu. Nah itu kalau targetnya itu gak sampai selesai Pak, otomatis gaji itu gak keluar. Gak keluar ya? Gak keluar. Ditambahin terus Pak. Ditahan Pak. Hari ini gak keluar, besok ditambah lagi 320 lagi gitu. Waktu itu saya ngekos sampai gak bisa makan, saya sakit pun saya harus kerja. Lembur-lembur malam sampai malam. Lembur malam? Gak ada uang lembur ya? Gak ada. Udah gak bisa makan, udah ngekos, udah waktunya bayar. Gak bisa bayar kos? Ya terpaksa mungkin utang. Mungkin teman-teman yang lain Bu, pernah ngerasain juga ya sama saya. Rata-rata yang pernah kerja di sana. Ada lagi itu yang saya paling nggak suka itu Pak ini Pak. Sebagai umat Muslim ya Pak, kalau kita Jumatan, potong. Kita itu dipotong. Loh, Jumatan dipotong? 15. Kalau keluar Jumatan dipotong. Ya kalau keluar Jumatan maksudnya. 10.000. Dianggapnya itu gini Pak. Yang saya teliti lagi ya, maksudnya saya tanya konfirmasi lah ke karyawan lama. Jadi di mana itu jam istirahat berapa? 20 menit. 20 menit. Jam istirahat 20 menit? Jam istirahat 20 menit. Jadi kalau kita Jumatan otomatis kan lebih dari itu Pak. Iya jelas lah, setengah jam. Uang 10.000 itu dianggap mengganti waktu yang lebih dari jam yang ditentuin sama perusahaan. Gitu. Itu sampai sekarang sih saya kok bisa gitu kepikiran kayak gitu Pak. Gitu. Maksudnya kan ini buat ibadah. Oh gitu ya, segitu ya. Sangar pun loh. Wah, sampai yang sayangnya ini sih Pak. Mulai dari dulu ya sampai sekarang. Ya kalau buat anak-anak baru sih pastinya udah pasti tertekan ya. Jam ibadah sholat Jumat dianggap dipotong. Dianggap seperti kita istirahat Pak, istirahat lebih. Jadi istirahat 20 menit itu Pak, kita kalau yang mau keluar itu diwakilkan 1 anak, tidak boleh semua karyawan keluar. Gitu. Dan itu nanti kalau misalnya keluar itu harus ditutup lagi. Jadi kayak memang benar-benar tertutup banget. Oke. Lah Roset wis mau, aman mau ya nggak apa-apa. Iki baru
Ibu, siapa namanya Bu? Saya Lucy Ambarwati, rumah Semut Kalimir. Semut Kalimir Gang 6. Gang 6 nomor 12. Keluarnya juga sama, saya kerja di sana hampir mau 6 bulan. Cuma saya nggak resign, langsung kabur aja. Gara-garanya itu masalah gaji ditahan juga sama keluarnya. Jadi setiap minggu kan kerjaan pindah-pindah Pak. Kita mau menyelesaikan yang satu, ada aja alasannya dari orang lama yang kurang ini, nanti ditambahi lagi. Istilahnya itu kalau saya lihat tuh kayak bukan gennya itu kayak dipersulit gitu loh kalau mau cairan gaji itu. Jadi dikasih tugas yang berat-berat. Terus kalau kita nggak ketemu barangnya, nggak boleh cair, harus sampai ketemu. Padahal kita tidak tahu menahu masalah stok itu. Kan itu stok amburadul gak karuan. Tempat di barang-barang itu juga nggak karuan. Jadi di surat jalan itu tertera lokasi di sini, tapi bisa nanti kita cari ketemu di atas sana. Jadi untuk nyari satu barang pun itu kita susah. Saya ini jasamu juga ditahan? Iya, saya nggak ambil memang. Kalau mau ambil kan nebus uang 2 juta. Duit kok endi ya? Apa? Lah ya duit kok endi nebus? Lah iya, daripada gitu lah mending buat jualan. Kayak tuku susu kok, susu anak. Iya Pak. Saya stay. Enggak pernah nagih ngomong ijazah. Ya kan percuma soalnya kejadiannya sama dengan orang-orang mesti kan istilahnya kalau saya pernah ditelepon bosnya terus tak WA, saya nggak mau jawab, cuma saya WA. Diteleponnya apa? Diteleponnya apa? Jawab apa? Saya nggak mau jawab, cuma terus akhirnya dia balas, Bu, selesaikan tanggung jawabnya yang belum selesai. Terus tak balesin lagi keluh kesah saya, terus tak sebutin loh kalau pegawainya gitu-gitu semua nggak profesional, nggak apa. Saya gitu, itu fitnah, itu bisa saya adukan gitu. Ngomong ngono siapa? Diana Dewi? Iya, akhirnya saya blokir, wis nggak mau hubungan lagi, wis tak ikhlasno ijazah lah ibaratnya gitu. Terus gaji ditahan juga, saya pernah hampir 1 bulan lebih gajian. Terus ya apa, ya akhirnya ngemis-ngemis itu, akhirnya yang cair cuma 3 bulan. Terus berlanjut lagi, kerja lagi, bertahan lagi. Akhirnya terakhir itu saya difitnah sama yang namanya Lia itu, katanya saya malas kerja yang gini. Akhirnya buat peraturan baru lagi. Kerjaan saya harus menyelesaikan, kalau hari nggak diselesaikan nggak cair gajinya gitu. Akhirnya aku bilang, dulu sih harus lembur hari ini, kalau bisa ya sampai selesai. Kalau mau ya nginap. Masa saya disuruh nginap sendirian, nggak ada yang jaga. Oh ya Bu, gampang. Nanti kalau saya selesaikan saya tak pulang dulu, saya bilang gitu. Akhirnya saya nggak kembali lagi ke situ. Pernah disuruh lembur pernah ya? Ini nginep 3 hari itu. 3 hari? Iya. 3 hari? Bela ini adalah anak saya. Lah ya? 3 hari nginep, gak ana uang lembur. Mulai lembur jam piro waktu itu? Ya pulang kerja Sabtu itu langsung terus. Kita kerja sampai malam Pak. Oh malam juga? Iya, jam 12. Jam 12 malam? Menyelesaikan target yang 320 yang diceritain Mas. Timbangan sama stiker itu. Sama stiker. Oh. Itu pada Senin masuk katanya saya orang 2 ini masih ditahan, nunggu seminggu lagi baru cair. Terus tak belain itu. Terus sama ini Pak, yang kayak stok-stok itu kan kita ada, kalau orang sudah 2 bulan 3 bulan kan kita nyari selisih stok. Padahal kita nggak tahu selisihnya itu yang dari lama-lama. Tapi kita ditugasin setiap minggu itu cari 4 item barang yang selisih. Kalau sampai nggak ketemu, itu kalau kita ingin gajinya cair kita harus tanda tangan. Kalau ingin gajinya cair barang itu memang selisih. Tapi suatu saat kalau barang itu diketemukan, kita memangnya selisih barang itu nilainya total 10 juta, kita ganti 10 juta kalau ada yang menemukan barang itu. Loh, gendeng malah. Terus saya pernah itu pas saya making barang, itu saya kirim barang kan 10 item. Ternyata yang terkirim 9 item, yang 1 item ketinggalan. Barang itu jelas-jelas ada di gudang. Tapi saya suruh bayar barang yang 1 item itu. Terakhir itu 400.000 tabiro ya Mbak. Akhirnya saya tinggal juga itu. Terus kabur aja. Terus kabur. Dulu kan juga pernah bayar sebelum itu, salah kirim. Padahal di perusahaan yang lain kalau salah kirim tinggal ditukar beres. Itu dikenakan denda. Senilai barang itu. Denda-denda seperti itu yang sering anak-anak itu. Oke. Baik, siapa namanya? Nama saya Afri Pak, dari Ngawi. Ngawi ya? Ya, saya kerja kurang lebih ya, hampir 10-11 bulan. Ya saya waktu itu langsung keluar soalnya pada waktu itu apa namanya ya, nggak kuat. Yang pertama kan saya kan ibu single parent, anak saya kan juga memasuki SMA. Ya gajinya kan
ya sama seperti Sama. itu. Cuma kan untuk gaji yang bulanan itu sebenarnya itu dapat, tapi untuk membayar denda. Jadi saya cuma dapat yang per minggunya 500.000 itu. Kalau untuk biaya kos sama anak saya sekolah itu ya terus terang saya kan juga tidak cukup kayak gitu. Nah ya sama Pak, kita nasibnya sama sama semua sudah kayak gitu. Ditahan aja saya. Ya masih Pak, soalnya saya memang sudah sempat tanya sama temennya yang masih kerja, dia bilang kalau untuk saya itu ijazah nggak bakalan dikeluarkan kayak gitu. Yang ngomong itu siapa? Ya bosnya. Siapa? Diana? Iya. Oh langsung chat Diana langsung? Ya kalau saya kan tanya dulu sama temennya yang masih aja kerja di sana itu, misalkan mau diambil gimana, katanya memang untuk ke saya itu nggak mau dikeluarkan meskipun saya itu tebus uang. Pernah ngechat ke Diana nggak? Ya saya baru tanya gitu, udah digitukan. Ya saya memang belum Pak, belum ada ngechat lagi. Memang kalau mau ambil ijazah ya memang harus membayar denda. Saya pun juga, saya pernah dapat denda itu karena saya menimbang barang, ada salah barang itu Pak, tapi barangnya itu kan diretur. Nah itu barangnya pun juga kembali kan, kembali ke gudang, tapi kita yang harus membeli barang tersebut. Membeli tapi barangnya nggak pernah. Terus kemudian kita itu membayarnya ya untuk gajian bulanan itu langsung dipotongkan, jadi saya nggak dapat apa-apa itu Pak. Setiap bulan udah nggak dapat apa-apa. Intinya kadang denda itu kadang. Dan untuk apa yang mingguan itu pun kalau kita misalkan ada pekerjaan yang kita belum terselesaikan itu pun juga harus ditunda sampai selesai baru dikasihkan. Nah kita anak kos ini makan apa sampai segitu lama nih, terus anak saya gimana yang di kampung sama neneknya kayak gitu. Saya pun juga bingung akhirnya. Jadi kayak kalau misalkan mau minta ijazah pun saya harus mengeluarkan uang lebih kan Pak, untuk membayar denda tersebut. Dan juga jaminannya kan 2 juta itu. Barang diretur kembali ke gudang. Barang diretur kan kembali. Itu suruh ganti. Iya, suruh membayar saya semuanya. Barangnya nggak dikekno. Tidak. Tetap diambil sama perusahaan. Tetap kena denda saya yang terang itu akhirnya tak tinggal. Gitu ya. Kayak gitu. Nah, akhirnya kan jujur kan nggak kuat Pak. Istilahnya harus membayar, ibaratnya per bulan saya udah nggak dapat gaji. Terus apa namanya belum gaji mingguannya terkadang juga bisa tertahan. Ya terus gimana, anak kos juga harus biaya buat apa namanya anaknya juga. Anaknya kan juga udah SMP sekarang kan juga masuk ke SMA, juga butuh biaya kan, nggak cukup Pak uang 2 juta itu untuk ngekos aja udah segitu. Yang baru datang, nah kamu sama namanya? Saya Ahmad Fatur Rozi. Tinggalnya di mana? Gresik. Oh, kamu anak Gresik. Oke, yang tadi telepon itu ya. Iya. Yang satunya? Saya dari saya domisili Surabaya Pak. Oke, kamu kerja di situ berapa bulan? Nggak sampai 1 bulan ya. 2 bulan. 2 bulan. Ijazah ditahan? Iya. Sampai sekarang? Pernah minta ijazahnya? Belum pernah, cuma dari awal Pak. Dari awal sudah dibilangi. Dibilangi sama siapa? Dengan Diana sendiri. Oh, kamu dibilangi Diana sendiri? Iya. Bilangi gimana? Dosen itu harus membayar biaya apa namanya? Penebusan biaya penebusan ijazah. Berapa? Sekitar kurang lebih 2 juta. 2 juta itu tadi. Terus kamu waktu keluar nggak nyoba? Aku tak cukup ijazahku? Nggak sempat komunikasi seperti itu Pak. Iya sih. Gajinya sama mana anak-anak tadi? Saya 1 kali gaji sama, 1 kali gaji dengan masnya ditahan. 1 kali gaji? Iya. Oh. Belum dibayar juga. Belum dibayar juga? Oke. Terus yang lebih penting gitu, saya mau tanya kepada kalian. Kalian keluar kan rata-rata sudah cerita seperti itu. Yang perlu saya tanyakan, ada nggak keluar terus membawa permasalahan, artinya misalkan ada ambil barang atau gelapan barang atau gelapan uang gitu, ada nggak? Nggak ada semua ya? Nggak ada. Tertekan semua. Tertekan semua ya? Malah ditahan gajinya Pak. Malah ditahan gajinya. Malah ditahan, nggak dibayar pasti. Artinya nggak ada toh ya? Putri juga enggak ya?
Oke. Nggak dibayar. Nah, jadi biar clear semua. Artinya kita menerima aspirasi saudara-saudara sekalian ini bahwa permasalahan yang diungkapkan tadi benar adanya, tidak merekayasa, tidak membuat-buatan, begitu ya? Oke. Terima kasih atas kehadirannya di rumah aspirasi ini. Maka mudah-mudahan dengan kejadian ini hatinya Diana terketuk untuk mengembalikan ijazah kalian semua secara gratis, dan ini diatur di undang-undang bahwa tidak boleh menahan ijazah ini ya. Karena apa? Karena kalian menempuh pendidikan selama 3 tahun ini, 3 tahun yang dulu itu kan juga penuh dengan perjuangan antara lulus dan enggak. Lah gunanya ijazah adalah untuk melamar pekerjaan apabila tidak melanjutkan sekolah yang lebih tinggi lagi, dalam hal ini kuliah, kan begitu ya. Nah, kalau sekarang ini ditahan ya, masa yang namanya manusia, Diana pun dan staf-staf yang lain masih ada di sana, jangan sampailah kejadian ini turun lagi dan menahan ijazah itu kembali. Oke, ada yang mau disampaikan lagi dari apa yang saudara-saudari kemukakan lagi? Masih ada keluhan-keluhan lagi? Silakan. Oh ya, monggo. Rosat. Ya, oke. Jadi yang memberi jaminan uang 2 orang, gitu. Siapa tadi namamu? Ica sama si Rosat. Oke, nanti biar dikomunikasikan yang uang 2 juta itu nanti mudah-mudahan juga dikembalikan, kan begitu. Uang cuma 2 juta kan begitu. Kalau nggak dikembalikan aku tak ganti duitmu. 2 juta tak ganti ya. Kalau seumpama itu Pak, yang urusannya udah lama gitu, ijazahnya barangkali keterisik bagaimana Pak? Keterisik apa ditahan? Keterisik di sana. Oh ya dia mengganti, uang dia yang kok. Soalnya tanggung jawab. Soalnya ini Pak, soalnya kan saya sama Jin dari 2021. Keluarnya. Iya. Itu kan sudah tanda tangan dan kertas putih. Tanda tangannya ya, Bu? Iya, kalau kita menyerahkan ijazah itu dengan kalau kita belum kerja sampai 2 tahun, ijazah itu ditahan. Kalau kita sudah kerja 2 tahun sampai 2 tahun, kita resign, nggak ada persyaratan lagi, ambil dan nggak tebus uang. Enggak, kamu ada perjanjian tertulis dan enggak atas berita? Iya, ada Pak, tapi enggak, perjanjiannya ya apa? Oh ini yang tadi, ini surat tanda terima. Jadi ini apabila saudara tersebut mengundurkan diri dari Sentosa Sil, surat berharga ini akan kami kembalikan setelah semua urusan dan tanggungan telah diselesaikan kedua belah pihak. Surat pernyataan yang saudara setujui. Surat persetujuan ini nggak jelas kok. Ya ini saya baca dari awal. Dengan ini kami Sentosa Sil menyatakan bahwa kami telah menerima sebuah surat berharga, yaitu ijazah atau uang pengganti 2 juta. Nama yang bersangkutan, ini ada. Yang mana saudara ini adalah karyawati dari Sentosa Sil pada saat ini. Dengan ini kami menjamin bahwa surat berharga tersebut akan kami simpan sebaik mungkin. Nah ini kami simpan sebaik mungkin. Dan apabila saudara tersebut mengundurkan diri dari Sentosa Sil, surat berharga ini akan kami kembalikan setelah semua urusan tanggung jawab atau tanggungan diselesaikan oleh kedua belah pihak sesuai surat dengan pernyataan yang saudara setujui. Surat pernyataan ini nggak jelas, ini ngambang. Demikian, terima kasih. Ini kalau hilang gitu loh Pak. Hilang itu tanggung jawab mereka. Ya, maksudnya ini hilang tanda terimanya saya hilang. Ya kalau tanda terimanya hilang, artinya kalian itu kan pernah kerja di sana dan pernah menyerahkan itu, nggak ada masalah. Dia tetap diminta, kan dia menyimpan dengan baik, gitu loh. Jelas ini surat-suratnya. Oke. Yes, mudah-mudahan nanti mungkin ya akan dilanjuti oleh teman-teman dari DPRD Kota Surabaya juga masalah ini. Dan kalian ya kalau diundang harus siap datang ya nanti ya. Harus siap datang ya. Karena kesaksian saudara-saudara memberikan suatu pernyataan ini adalah pernyataan yang benar, tidak dibikin-bikin. Menceritakan apa kejadian yang ada di sana. Saya kira itu. Oke, saya kira itu. Terima kasih saudara-saudara sekalian.
kalian sudah menyempatkan dan menyampaikan aspirasi melalui unggahan media sosial saya, akhirnya banyak yang telah mendapatkan suatu manfaatnya dari media sosial tersebut, ya. Oke, terima kasih ya. Oke.